Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya akan membagikan tips mengenai pembelajaran fisika secara online. Nah, kesempatan kali ini saya akan sampaikan bab mengenai dinamika dan keseimbangan benda tegar. Nah, yang pertama kita mulai dengan dinamika rotasi pada benda tegar, subbabnya adalah torsi. Oke, yuk kita mulai. Torsi atau momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda, sehingga mengakibatkan benda berotasi. Besarnya momen gaya atau torsi tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Mari kita lihat cara pertama dalam memahami torsi. 1. Dengan cara menguraikan komponen vektor. Di sini kita lihat ada sebuah batang dengan panjang L. Kemudian di bagian ujungnya yang berwarna merah itu merupakan engsel atau tumpu atau poros. Nah, itulah yang membuat benda itu dapat berputar, jadi membutuhkan poros atau engsel atau titik tumpu. Kemudian mari kita lihat di sini ada sebuah gaya F yang bekerja, vektor F, dengan sudut theta terhadap garis mendatarnya atau garis horizontalnya. Nah, mari kita uraikan. Ada dua garis. Yang pertama, penguraian komponennya adalah F cos theta. Dia F cos theta karena menempel pada sudut theta atau berada di samping sudut. Berarti untuk vektor yang lainnya adalah F sin theta karena vektor tersebut berada di depan sudut theta. Jarak dari titik gaya ke bagian akhir batang yang berhubungan dengan engsel atau poros itu kita beri nama R. Nah, selanjutnya ada sebuah garis horizontal yang menembus engsel, kemudian ke batang, lalu ke F cos theta. Garis tersebut berasal dari poros. Nah, torsi itu memiliki bentuk umum adalah bentuknya tau sama dengan R cross F. Kita lihat tau di sana ada tanda vektor di atasnya, berarti torsi merupakan besaran vektor. Perkalian cross akan menghasilkan sebuah besaran vektor yaitu torsi. Sehingga jika kalian mengkalikan sesuatu besaran fisika menggunakan tanda cross, kalian harus melihat bahwa hasilnya akan berupa vektor. Nah, kita lihat R itu ternyata adalah lengan gaya. R yang menggunakan garis warna biru itu adalah lengan gaya. Syarat lengan gaya haruslah tegak lurus dengan gaya yang bekerja. Sehingga pada gambar di atas, garis birunya itu menempel pada F sin. Kenapa menempel? Karena syarat R sebagai lengan gaya itu haruslah tegak lurus terhadap gaya yang bekerja pada titik tersebut. Dalam hal ini, F sin theta. Mari kita lihat yang berikutnya. Nah, F cos theta berada di samping sudut theta. Kemudian F sin berada di depannya. Nah, kita lihat R di sini adalah jarak dari poros ke gaya yang tegak lurus dengannya. Bentuk torsinya akan menjadi L dikali dengan F sin theta. Kenapa seperti itu? Karena
R ternyata memiliki panjang yang sama dengan panjang batang, yaitu L. Lalu bagaimana jika menggunakan F cos theta? Nah, di sana kita lihat ada vektor gaya F cos theta, yaitu yang berada tepat berhimpit dengan garis dari poros. Nah, jika menggunakan F cos theta, maka lengan gayanya 0. Kenapa? Karena tadi pada slide sebelumnya disampaikan bahwa syarat lengan gaya harus tegak lurus dengan gaya yang bekerja. Ternyata F cos theta berhimpit dengan garis dari poros, sehingga lengannya 0. Nah, lalu bagaimana jika lengannya 0? Maka pada rumus atau bentuk umum dari torsi R cross F yang di atas, maka R-nya bernilai 0, sehingga nilai torsinya pun akan 0. Nah, itu ya. Oke, sampai sini bisa difahami? Baiklah, kita akan lihat bagaimana cara kedua, yaitu dengan cara menguraikan garis gaya dan lengan gaya dengan gambar yang sama seperti tadi. Ini ada batang L, kemudian ada gaya yang bekerjanya F dengan sudut theta terhadap horizontalnya. Panjang batang L. Lalu kita lihat garis merah, bentuk lingkaran merah itu sebagai engsel, tumpu atau poros. Kemudian kita buat garis horizontal, yaitu yang menembus dari poros sampai ke batang. Nah, garis yang barusan dibuat itu adalah garis perpanjangan dari gaya. Kita beri nama garis gaya. Garis gaya ternyata memiliki sudut terhadap bidang horizontalnya sebesar theta juga. Nah, besarnya berarti sama dengan sudut yang di seberangnya, yang bertolak belakangnya. Lalu kita buat garis dari poros yang harus berpotongan tegak lurus terhadap garis gaya. Nah, hasil perpotongan ini kita beri nama R, yaitu apa tadi? Lengan gaya. Sehingga hubungan antara lengan gaya R, sudut, dan panjang batang itu menyerupai bentuk segitiga siku-siku. Sehingga kita dapat merumuskan R sama dengan L sin theta. Lalu, bagaimana dengan rumus torsinya? Kita lihat, rumus torsinya bentuk umumnya adalah R cross F, seperti di awal. Ketika kita substitusi nilai lengan, yaitu nilai R, maka R digantikan dengan L sin theta, sehingga bentuk rumus tau atau rumus torsinya menjadi L sin theta kali F. R adalah lengan gaya. Apa syaratnya? Tadi yang sudah disebutkan di awal, yaitu lengan gaya harus tegak lurus terhadap gaya yang bekerja. Dalam hal ini, pada cara kedua, gaya yang bekerja adalah F. Oke, mari kita lihat tayangan berikut ini mengenai klip bagaimana benda itu berotasi. Kita lihat. Nah, benda yang berotasi ini ternyata membentuk lintasan berupa lingkaran. Nah, itulah sebabnya kenapa kita sebut bahwa berotasi, karena lintasannya lingkaran. Nah, dari sini kita akan coba untuk mengetahui arah torsinya menggunakan tangan kanan. Nah, kita lihat di sana ada gambar tangan pada lintasan lingkaran, yaitu gambar tangan kanan. Nah, untuk
mengetahui arah torsinya, nah kita lihat tadi di awal bahwa ternyata putarannya itu berlawanan jarum jam. Nah, kita letakkan tangan kita pada posisi gambar. Nah, ayo kita coba letakkan tangan kita di atas lintasan lingkaran. Tangan kanan kita tepat pada posisi gambar. Oke, sudah semuanya? Nah, sekarang kita lihat 4 jari itu menunjukkan arah putaran, sedangkan ibu jari menunjukkan arah torsi. Nah, kalau kita lihat pada gambar, berarti arah torsinya menuju kita sebagai pengamat dengan arah putaran berlawanan jarum jam. Oke, sampai sini bisa difahami? Oke, sekian pembahasan untuk torsi. Selanjutnya akan disambung kembali pada pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.